Assalamualaikum. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian, bernama Karangnyatu, ada sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di tengah kebun luas. Rumah itu milik seorang pengusaha hasil bumi bernama Pak Hadi. Rumahnya besar, bergaya lama, dengan teras kayu yang panjang dan jendela-jendela tinggi yang menghadap ke kebun. Di sekeliling rumah itu tumbuh pohon mangga, rambutan, dan bambu yang menjulang tinggi. Siang hari tempat itu terlihat biasa saja. Namun ketika malam tiba, suasananya berubah. Angin yang melewati pohon bambu lalu menimbulkan suara berderit panjang. Kadang seperti bisikan. Kadang seperti seseorang yang sedang menangis pelan. Di ujung kebun itu berdiri sebuah gubuk kecil yang hampir tidak terlihat dari rumah utama. Di sanalah tinggal seorang pria tua yang dikenal sebagai penjaga kebun. Namanya Pak Wiryo. Pak Wiryo adalah pria tua berusia sekitar 60 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan hampir setiap hari ia mengenakan sarung kusam serta caping bambu yang menutupi sebagian wajahnya. Ia jarang bicara, jarang tertawa, dan hampir tidak pernah terlihat berinteraksi dengan orang desa. 5 tahun lalu ia datang sendiri ke rumah Pak Hadi dan meminta pekerjaan sebagai penjaga kebun. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun Pak Hadi menerima karena kebun itu memang luas dan sering dimasuki pencuri buah. Sejak saat itu, Pak Wiryo tinggal di gubuk kecil di ujung kebun. Ada satu hal yang sering membuat warga desa merasa aneh. Beberapa orang pernah melewati kebun itu tengah malam. Dan mereka bersumpah melihat Pak Wiryo masih berjalan di antara pohon-pohon kebun. Bahkan hingga jam 3 pagi. Seolah ia tidak pernah tidur. Pak Hadi memiliki seorang anak laki-laki bernama Raffi. Usianya 8 tahun. Anak itu sangat ceria dan suka bermain di kebun. Kadang ia bermain petak umpet di antara pohon mangga, kadang memanjat pohon rambutan. Pak Wiryo sering melihatnya dari jauh. Sesekali pria tua itu hanya mengingatkan dengan suara pelan. Jangan terlalu jauh ke ujung kebun, nak. Namun Raffi tidak pernah tahu alasan di balik peringatan itu. Suatu malam di awal musim hujan, sesuatu mulai terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, Ibu Raffi terbangun karena mendengar suara ketukan pelan dari dalam lemari kamar Raffi. Tok, tok, tok. Awalnya ia mengira itu suara tikus. Namun suara itu terdengar terlalu teratur. Seperti seseorang yang meminta keluar dari dalam lemari. Perlahan ia membuka pintu kamar Raffi. Lampu kamar redup. Raffi duduk di atas tempat tidur. Membelakangi pintu, kepalanya menunduk. Bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Ibunya memanggil pelan. Raffin. Anak itu perlahan menoleh. Matanya terbuka. Namun pupilnya terlihat sangat hitam, hampir menutupi seluruh bola mata. Kemudian ia menunjuk ke arah jendela kamar. Dengan suara yang sangat pelan ia berkata, "Dia sudah datang dari kebun." Keesokan paginya Raffi demam tinggi. Tubuhnya sangat dingin meskipun suhu badannya panas. Namun yang lebih aneh, kamar anak itu mulai dipenuhi bau tanah basah. Bau itu sangat kuat. Seperti tanah kuburan yang baru digali. Ibu Raffi membersihkan kamar berkali-kali. Namun bau itu selalu kembali setiap malam. Malam kedua gangguan menjadi lebih nyata. Raffi tiba-tiba bangun dan menjerit. Ia menunjuk jendela. Ketika Pak Hadi melihat keluar, ia sempat melihat sosok hitam berdiri di antara pohon mangga. Sosok itu tinggi, tidak bergerak. Namun ketika Pak Hadi menyalakan senter, sosok itu sudah menghilang. Di ujung kebun, Pak Wiryo sedang duduk di depan gubuknya. Lampu minyak kecil menyala di sampingnya. Di tangannya ada tasbih tua. Namun tiba-tiba ia berhenti berzikir. Matanya menatap ke arah rumah Pak Hadi. Lalu ia menarik napas panjang. Ia bisa merasakan sesuatu yang sangat familiar. Ilmu hitam. Pak Wiryo berdiri. Masuk ke dalam gubuk. Beberapa menit kemudian ia keluar membawa sebuah kantong kain kecil. Ia berjalan menyusuri kebun dalam gelap. Di beberapa titik ia berhenti dan menanam sesuatu di tanah. Potongan kayu kecil, paku berkarat, dan benda-benda yang dibungkus kain putih.
Setiap kali menanam benda itu, ia membaca doa dengan suara sangat pelan. Angin malam mulai berhembus. Bambu-bambu di ujung kebun berderit panjang. Seolah ada sesuatu yang tidak suka dengan apa yang ia lakukan. Malam ketiga adalah malam yang paling menegangkan. Sekitar pukul 3 pagi, semua lampu rumah tiba-tiba padam bersamaan. Gelap total. Angin berhenti. Namun dari kebun terdengar suara aneh. Sesuatu bergerak di antara dedaunan. Bukan langkah manusia, lebih seperti sesuatu menyeret tubuhnya di tanah. Srek, srek, srek. Di kamar, Raffi tiba-tiba duduk tegak. Lehernya perlahan menoleh ke belakang. Terlalu jauh. Sampai terdengar bunyi tulang. Ibunya menjerit ketakutan. Namun anak itu hanya tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah anak kecil. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Yang menjaga rumah ini hanya manusia tua. Aku akan masuk malam ini." Di halaman rumah, Pak Wiryo sudah berdiri. Untuk pertama kalinya ia melepas capingnya. Wajahnya terlihat tegas, matanya tajam. Tidak seperti penjaga kebun biasa. Ia mengangkat tasbihnya. Lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Tiba-tiba angin berputar di halaman. Daun-daun berterbangan. Dari arah kebun muncul bayangan-bayangan hitam. Bentuk mereka seperti manusia. Namun tangan mereka terlalu panjang. Tubuh mereka terlalu kurus. Mata mereka menyala redup seperti bara api. Mereka bergerak mendekat. Mengelilingi rumah, Pak Wiryo menghentakkan tongkatnya ke tanah, boom. Tanah kebun bergetar. Ia membaca doa lebih keras. Angin semakin kuat. Bayangan-bayangan itu menjerit. Namun dari balik pohon besar muncul sesuatu yang jauh lebih besar. Sosok hitam setinggi hampir 3 meter. Wajahnya kosong. Hanya lubang gelap. Makhluk kiriman santet. Makhluk itu bergerak cepat menuju rumah. Pak Wiryo menatapnya tanpa takut. Lalu berkata keras, "Balik ke tempatmu, atau kau akan binasa." Makhluk itu melompat. Namun sebelum menyentuh rumah, Pak Wiryo mengangkat tasbihnya dan membaca doa terakhir. Angin meledak. Makhluk itu menjerit panjang. Tubuhnya seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Lalu perlahan pecah menjadi asap hitam. Dan menghilang. Semua bayangan lain ikut lenyap. Kebun kembali sunyi. Keesokan paginya Raffi sembuh total. Demamnya hilang. Ia hanya berkata satu hal. "Tadi malam ada kakek berdiri di depan kamar. Dia bilang aku sudah aman." Pak Hadi segera mencari Pak Wiryo. Namun gubuknya kosong. Tidak ada barang. Tidak ada pakaian. Tidak ada tanda seseorang pernah tinggal di sana. Hanya ada tasbih tua di lantai. Dan secarik kertas. Tulisan tangan sederhana. Ilmu hitam tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari kemudian, Pak Hadi menceritakan kejadian itu kepada sesepuh desa. Orang tua itu langsung pucat. Ia berkata pelan, "Apakah penjaga kebun itu sangat tua?" Tapi matanya tajam. Pak Hadi mengangguk. Orang tua itu menarik napas panjang. Lalu berkata, "Kalau benar dia, berarti keluargamu diselamatkan oleh Kiai Wirasena." Pak Hadi bingung. Siapa itu? Orang tua itu menjawab pelan. Seorang kiai yang dulu terkenal melawan tukang santet, namun ia meninggal lebih dari 20 tahun lalu. Sejak malam itu, tidak ada lagi bayangan hitam di kebun Pak Hadi. Namun beberapa warga desa mengaku pernah melihat sesuatu saat melewati kebun itu tengah malam. Sosok pria tua berjalan pelan di antara pohon-pohon. Mengenakan sarung. Membawa tasbih. Seolah masih menjaga kebun itu. Seolah ia tidak pernah benar-benar pergi. Tamat. Wassalamualaikum.